Pernahkah Anda berpikir kalau seni itu bisa jadi senjata? Bukan senjata biasa ya, tapi senjata yang menyuarakan perjuangan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana musik, puisi, dan orasi bisa bersatu padu untuk mengenang satu peristiwa yang tak terlupakan. Coba dengarkan kalimat ini. Bukan gunung, bukan pantai, tetapi saya adalah Papua. Dalam banget ya. Kutipan dari sebuah puisi ini rasanya langsung kena ke hati. Pesannya tuh jelas banget. Ini bukan soal keindahan alamnya, tapi ini soal manusianya, soal identitas. Oke, sekarang coba kita bayangkan suasananya. Latar tempatnya di Yogyakarta. Para mahasiswa dan aktivis berkumpul, tapi ini bukan cuma kumpul-kumpul biasa loh. Udara di sana itu rasanya penuh dengan musik, puisi, dan orasi-orasi yang kuat. Ini adalah sebuah mimbar bebas, sebuah panggung yang sengaja dibuat untuk suara-suara yang mungkin selama ini jarang kita dengar. Nah, di bagian pertama ini, kita akan bedah lebih dalam. Gimana sih caranya seni, aktivisme, dan sebuah acara peringatan itu bisa klik menyatu jadi satu kekuatan? Yuk, kita lihat lebih dekat. Jadi penting untuk diingat ya, ini tuh bukan sekedar pertunjukan seni, ini sebuah mimbar bebas, sebuah ruang. Ruang untuk apa? Untuk merenung, untuk refleksi, merefleksikan masa lalu, tapi juga melihat kondisi masa kini. Di panggung inilah melodi dan sajak jadi bahasa untuk membicarakan hal-hal yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata biasa, ya hal-hal seperti ketidakadilan, kemanusiaan, dan realitas kehidupan di Papua. Oke, pertanyaannya sekarang, apa sih yang menyatukan mereka semua? Pasti ada sesuatu kan? Di balik setiap lagu yang dinyanyikan, di balik setiap puisi yang dibacakan, ada satu ingatan bersama, satu luka yang sama. Nah, yuk kita telusuri akarnya. Dan inilah jawabannya. Inilah inti dari semua ini. Sebuah peristiwa yang dikenal dengan nama Uncen Berdarah. Uncen berdarah, mungkin ada dari Anda yang belum pernah dengar istilah ini. Uncen itu singkatan dari Universitas Cendrawasih. Jadi secara harfiah, ya, Universitas Cendrawasih berdarah. Ini merujuk pada sebuah insiden yang sangat tragis, sebuah kekerasan terhadap mahasiswa yang terjadi di tempat yang semestinya jadi tempat paling aman, yaitu di dalam kampus. Dan angka ini penting, 20 tahun. Coba bayangkan, 2 dekade, waktu yang sangat lama ya. Tapi ternyata luka dari tragedi ini masih begitu dalam, dan ingatannya seolah menolak untuk padam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Dengan latar belakang tragedi yang begitu mendalam, pesan apa sih yang paling ingin mereka sampaikan? Suara apa yang paling kencang terdengar dari mimbar bebas ini? Salah satu orator, Kinta Merah, perwakilan dari FRIWP, bilang begini, kita tidak boleh pasif. Sikap diam kita hanya akan memperpanjang persoalan yang ada. Wah, ini dia. Ini seperti jantung dari acara ini. Pesannya jelas, jangan diam. Ini bukan lagi waktunya untuk pasif atau menunggu. Karena diam, di situasi seperti ini, sama artinya dengan membiarkan ketidakadilan terus berjalan. Nggak cuma itu, ada juga pembicara lain yang ngajak kita melihat gambaran yang lebih besar. Jadi menurutnya, perjuangan ini nggak bisa dilepaskan dari isu eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi besar. Logikanya sederhana tapi kuat banget. Coba deh kita tanya, siapa sih yang paling diuntungkan dari semua ini? Para pemilik modal. Terus, siapa yang menanggung biayanya, dampak sosial dan lingkungannya? Ya, masyarakat lokal. Jadi, sistemnya emang nggak netral. Nah, sekarang kita balik lagi ke seninya. Gimana sih wujud konkret perlawanan lewat seni ini? Yuk kita lihat gimana musik dan puisi benar-benar jadi senjata mereka di panggung. Salah satu momen yang paling kena, itu waktu ada pembacaan puisi yang judulnya 20 tahun luka. Cuma dari judulnya aja, kita udah bisa ngerasain kan ya, beratnya waktu, rasa sakit yang sepertinya nggak kunjung sembuh, dan ingatan yang terus hidup selama 2 dekade. Dan ekspresinya itu macem-macem banget loh. Ada lagu-lagu reflektif dari Mepata yang bikin kita jadi ikut merenung. Terus ada musikalisasi puisi dari kawan-kawan IPM Ana Pandodol yang bikin kata-kata jadi lebih hidup. Ada juga lagu yang menyentuh banget, Musim Berlalu, dari perwakilan Papua Pegunungan. Belum lagi momen simbolis penyalaan lilin oleh FRIWP yang rasanya hikmat sekali. Terus semangatnya dibakar lagi sama lagu-lagu dari Goka 32 dan ditutup dengan manis oleh Tegogi. Jadi, setiap penampilan itu kayak potongan puzzle yang kalau digabungin jadi satu suara besar, suara solidaritas. Oke, dari semua penampilan, semua orasi, semua itu pada akhirnya mengerucut ke satu hal. Satu pesan akhir yang paling kuat. Sebuah deklarasi identitas. Dan kita kembali lagi ke kalimat